Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 1311. Turnamen pengrajin sangat terkenal di kalangan dewa. Itu adalah pertemuan besar bagi para pengrajin. Setiap kali, banyak pengrajin berbakat akan ditemukan. Ada banyak pengrajin di keilahian. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte pengrajin atau kamar relik yang berspesialisasi dalam menempa artefak. Namun, ada juga beberapa pengrajin dari kekuatan lain. Beberapa pengrajin yang tidak mau bergabung dengan sekte atau ingin belajar sendiri akan pergi ke turnamen pengrajin. Turnamen ini bisa membuat banyak perajin muda menonjol dan menjadi terkenal. Dengan cara ini, banyak kekuatan akan diam-diam merekrut para perajin ini. Turnamen perajin bukan sekadar turnamen. Turnamen ini juga merupakan ajang kompetisi perdagangan material, dan para perajin generasi tua dapat saling berkomunikasi. Turnamen perajin seharusnya menjadi pertemuan akbar bagi para perajin. Kali ini, Dong Fangning dan banyak wanita cantik lainnya hadir, yang menarik banyak master muda dari keluarga ternama. Kemudian, hal itu memicu reaksi berantai. Banyak orang berbondong-bondong mendekati para maestro muda tersebut. Semakin banyak anak muda yang tertarik. Turnamen para pengrajin menjadi ajang pertemuan akbar bagi para talenta muda. Keilahian itu tempat yang luas. Jika bukan karena alasan tertentu, akan sulit bagi para murid berbakat itu untuk berkumpul. Turnamen pengrajin adalah salah satu alasannya. Para murid berbakat itu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman, pamer, atau mengejar wanita cantik. Turnamen pengrajin semakin menarik perhatian. Qian Huanhan pergi menemui Tetua Gu. Tetua Gu tanpa ragu-ragu dan langsung setuju. Qian Huanhan bingung. Mengapa Patriark Gu begitu mudah diajak bicara? Dia tidak tahu bahwa itu karena Luli. Patriark Gu jarang menolak permintaan Luli. Patriark Gu telah menghadiri turnamen pengrajin berkali-kali. Turnamen itu memang merupakan pertemuan besar bagi para pengrajin. Patriark Gu percaya bahwa ini akan baik bagi Luli dan yang lainnya untuk memperluas wawasan mereka. Lagi pula, tidak akan ada bahaya di kota pengrajin, yang merupakan markas sekte pengrajin. Ruang relik cukup ramai akhir-akhir ini karena banyak murid ingin pergi ke kota pengrajin. Meskipun mereka tidak berkesempatan untuk tampil, akan baik bagi mereka untuk memperluas wawasan. Jumlah peserta terbatas. Kota para pengrajin berada di pusat keilahian. Untuk mencapainya, seseorang harus melewati kantor ruang waktu. Teleportasi di kantor ruang waktu itu mahal. Sekaya apapun kamar relik, mereka tidak mampu membawa terlalu banyak murid. Tak lama kemudian, daftarnya pun keluar. Kali ini, hanya 10 orang dari kamar relik yang akan pergi. Long Suihya, prajurit terkuat dari kamar relik, akan memimpin tim secara langsung. Nyonya dan Long Yunhai dan Long Wentian semuanya memenuhi syarat untuk pergi. Bahkan jika Jiang Liansui tidak dikurung. Yang membuat banyak pengikut kamar relik kesal adalah bahwa Qian Huanhan dan Luli juga telah pergi. Qian Huanhan adalah murid inti Patriark Gu. Wajar jika dia memenuhi syarat untuk pergi. Siapa Luli? Bagaimana mungkin dia pergi? Terakhir kali, masalahnya begitu besar, tetapi hukumannya begitu ringan. Bagaimana mungkin murid biasa seperti dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen 10.000 pengrajin? Beberapa murid inti tidak puas dan pergi mencari para penatua, tetapi mereka semua ditolak. Para tetua hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan semua murid terdiam. Daftar nama ini diputuskan oleh Master Pavilion, dan mereka yang tidak setuju dapat pergi dan berdebat dengan Master Pavilion. Kata-kata Master Pavilion selalu sangat berbobot. Karena daftar nama telah diputuskan, tidak seorang pun dapat mengubahnya. Banyak murid hanya bisa merajuk dalam diam dan mengutuk Luli karena telah mengambil noda mereka. Nyonya dan juga tidak yakin. Yang lain boleh pergi, tapi Luli juga harus pergi. Hal ini membuatnya kesal. Melihat Luli mengingatkannya pada Jiang Liansui yang masih dikurung. Ia menggertakkan giginya dengan kebencian. Ia mencoba berunding dengan Master Pavilion, tetapi Master Pavilion tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, ia memintanya untuk melupakan dendamnya dan memperlakukan Luli dengan lebih baik. Luli tidak menghiraukan keributan di luar. Ia terus membaca di kamarnya. Qian Huanhan telah berada di aula penempaan artefak sepanjang hari, berusaha untuk lebih mahir dalam menempa artefak. Jika ada kesempatan, ia ingin memamerkan keahliannya di turnamen 10.000 pengrajin. Setengah bulan kemudian, Luli dan Qian Huanhan dipanggil oleh Patriark Gu. Hanya tersisa 5 atau 6 hari lagi sebelum turnamen 10.000 pengrajin. Sudah waktunya untuk berangkat. Luli dan Qian Huanhan mandi. Qian Huanhan mengenakan jubah putih khas murid inti. Rambutnya disisir rapi. Ia tampak tampan dan anggun. Luli hanya mengenakan jubah biru kehijauan. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah rambut putihnya. Selebihnya, ia tampak seperti murid biasa. Ayo pergi. Penatua Gu melirik mereka berdua dan berjalan keluar dengan dingin. Sesampainya di alun-alun kecil, Long Suihya, Long Yunhai,
dan Long Wentian kebetulan berjalan keluar bersama beberapa tetua dan nona dan Luli dan Qian Huanhan membungkuk bersamaan. Ketika Luli membungkuk kepada Nyonya dan mendengus dan memalingkan wajahnya, ia tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Long Yunhai dan Long Wentian cukup cerdik untuk menyapa Qian Huanhan dan Luli seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayo pergi. Rupanya, Long Xuexia tidak memperhatikan Luli. Ia melangkah masuk ke dalam formasi teleportasi terlebih dahulu. Di tengah tatapan penuh gairah dari banyak murid, ke-10 murid itu terteleportasi. Mereka diteleportasi ke kota terdekat, Sunset City. Dulu ada cabang kantor ruang waktu di sini. Untuk pergi ke kota pengrajin dewa, mereka harus melewati kantor ruang waktu. Kalau tidak, mereka akan butuh lebih dari 1 dekade untuk berteleportasi dari satu kota ke kota lain. Nyonya dan yang lainnya tampaknya sering berkunjung ke kota senja. Mereka mengikuti mereka dalam diam. Luli melirik beberapa kali, lalu menoleh ke Qian Huanhan. Qian Huanhan juga tidak melihat sekeliling. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan kota senja. Ketika mereka berjalan memasuki kantor ruang waktu, Qian Huanhan juga tidak terlalu memperhatikan, yang membuat Luli curiga. Qian Huanhan tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Dia pasti punya latar belakang. Seorang patriark pergi untuk berbicara dengan kantor ruang waktu. Tak lama kemudian, seorang kepala pengurus kantor ruang waktu membawa mereka ke sebuah altar besar. Altar itu memiliki radius lebih dari 1000 kaki. Luli baru saja menguasai formasi penghambatan. Ia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa pola di dasar altar. Namun, ia tetap merasa pusing. Mohon bersabar. Kali ini, teleportasinya agak jauh. Mereka yang berjiwa lemah akan kesulitan beradaptasi. Tapi jangan khawatir. Kantor ruang waktu tidak akan pernah punya masalah. Kamu tidak akan disakiti. Kepala pelayan memandang Luli, Qian Huanhan, Long Yunhai, dan yang lainnya. Iblis darah naga dan Patriark Gu adalah jiwa yang kuat dan akan baik-baik saja. Namun, jiwa Luli dan yang lainnya terlalu lemah. Mereka akan merasa tidak nyaman. Nyonya dan yang lainnya tampaknya menyadari hal ini. Mereka mengangguk tanpa emosi. Luli mengambil pil yang berhubungan dengan jiwa dan mengangguk kepada kepala pelayan. Aktifkan formasi teleportasi. Melihat semua orang sudah siap, kepala pelayan mengangguk kepada keempat prajurit tua di belakangnya. Keempatnya pun mencurahkan energi suan ke patung-patung di keempat sisi altar. Tak lama kemudian, pola-pola di dasar altar menyala. Kilatan petir menari-nari di sekitar altar. Luli dan yang lainnya hanya bisa melihat cahaya putih. Mereka pun menghilang ke dalam altar. Berdengung gelombang. Di atas kantor ruang waktu, seberkas cahaya putih membubung ke langit dan bertahan lama. Baiklah, ikan telah memakan umpannya. Di sebuah kastil di Sunset City, seorang lelaki tua berjubah hitam menatap pilar cahaya dan mengangguk. Ia berkata kepada seseorang di belakangnya, kirim pesan kepada Patriark Ling. Katakan padanya bahwa Luli ada di kota ketuhanan. Biarkan dia menjalankan rencananya. Bab 1312. Ini adalah teleportasi paling tidak nyaman yang pernah dialami Luli. Ia merasa jiwanya terkoyak. Perutnya bergejolak. Setiap pori-pori di tubuhnya terasa tidak nyaman. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berteleportasi. Mungkin paling lama 1 atau 2 hari. Tapi ia merasa sudah berteleportasi selama bertahun-tahun. Setiap detik dan setiap menit terasa menyiksa. Dor gelombang. Akhirnya, ia merasa telah mendarat. Kakinya lemas. Ia jatuh berlutut dan mulai muntah. Wajahnya berkerut. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Long Yunhai, Nyonya dan Qian Huanhan dan yang lainnya juga merasa mual. Wajah mereka pucat pasi. Meskipun begitu, mereka semua berhasil berdiri. Mereka tidak berlutut atau muntah seperti Luli. Luli, kamu baik-baik saja? Qian Huanhan pulih setelah beberapa saat. Ia pun pergi membantu Luli. Patriark Gu khawatir, tetapi ia tak bisa menunjukkannya. Gelombang. Nyonya dan mencibir pada Luli, melihat betapa malunya dia. Long Yunhai dan Long Wentian tidak menunjukkannya, tetapi ada sedikit ejekan di mata mereka. Long Xuexia berdiri di sana tanpa ekspresi, menunggu Luli pulih. Setelah setengah batang dupa terbakar, Luli berhenti muntah. Setelah 1 batang dupa terbakar lagi, Luli akhirnya sedikit pulih. Dia masih pucat. Dia terhuyung berdiri, menangkupkan tinjunya, dan berkata, teman-teman, aku hampir selesai. Maaf sudah membuang-buang waktu kalian. Ayo pergi. Long Xuexia melambaikan tangannya dan memimpin yang lain maju. Luli akhirnya punya waktu untuk mengamati sekeliling. Mereka berada di kaki sebuah gunung besar dan mereka berjalan ke arahnya. Gunung itu diselimuti kabut. Banyak pemandangan samar-samar terlihat. Luli samar-samar bisa melihat bangunan-bangunan di lereng gunung dan puncaknya. Qian Huanhan belum pernah ke kota ketuhanan. Ia bertanya kepada Patriark Gu dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah kota ketuhanan berada di puncak? Ya.
Patriark Gu menjawab dengan wajah datar, kota keilahian berada di puncak. Tapi ada benteng di bawah kota. Nanti, kalian harus tinggal di benteng. Hanya mereka yang lulus ujian pendahuluan yang bisa memasuki kota keilahian. Tes. Qian Huanhan dan Luli terkejut. Qian Huanhan bertanya, Guru, ujian apa? Tentu saja, menempa artefak. Long Yunhai menjelaskan atas nama Patriark Gu, kota keilahian adalah tanah suci untuk menempa artefak. Hanya prajurit yang terdaftar atau pengrajin artefak yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Pandai besi. Luli semakin kesal. Dia belum pernah menempa relik sebelumnya, jadi dia tidak bisa menjadi pengrajin. Apakah itu berarti dia tidak bisa pergi ke kota dewa? Lalu bagaimana dia bisa bertemu dengan Luling itu dan memastikan apakah dia benar-benar saudara perempuannya? Jangan khawatir. Suara Patriark Gu tiba-tiba terlintas di benak Luli. Kamu bisa menjadi pelayan Qian Huanhan dan membantunya menempa artefak. Qian Huanhan bisa memurnikan artefak dewa. Kau bisa mengikuti Qian Huanhan ke sekte pengrajin. Luli sedikit lega. Long Yunhai melanjutkan, sebenarnya tidak ada gunanya memasuki kota dewa. Turnamen yang sebenarnya ada di pusat kota. Lebih sulit untuk memasuki pusat kota. Lady Dan tersenyum bangga dan berkata, kamu bisa tinggal di kota luar kalau tidak bisa. Aku bisa mewakili pavilion artefak. Penatua Gu melirik kerumunan dan berkata, kalian semua harus berusaha sebaik mungkin. Kalian di sini untuk melihat dunia, jadi jangan membuat masalah di kota ini. Kalau tidak, kami tidak akan bisa melindungi kalian. Sambil berbicara, mereka tiba di kaki gunung. Dulu ada jalan pegunungan yang sangat luas dan berkelok-kelok, seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Di ujung jalan pegunungan itu, sekelompok prajurit berbaju zirah merah berjaga-jaga. Tuan Long, Tuan Gu, salam. Seorang pria parubaya dengan energi kuat di antara para prajurit menyambut Long Suihia dan Patriark Gu dari kejauhan. Jelas, ia adalah seorang kenalan lama. Komandan Feng. Long Suihia memaksakan senyum dan berbasa-basi. Patriark Gu dan para patriark lainnya mengikutinya. Komandan Feng berbasa-basi sebentar. Lalu, ia menoleh ke Lady Dan berkata sambil tersenyum, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Ruodan, kau semakin cantik. Yunhai juga baik. Terima kasih, kakek Feng. Nyonya Dan mengenal Komandan Feng. Long Yunhai pun datang dan membungkuk. Luli, Qian Huanhan, dan yang lainnya membungkuk. Long Suihia kembali berbasa-basi. Komandan Feng meminta salah satu anak buahnya untuk memimpin mereka mendaki gunung. Perhatikan formasi penghambatan di jalan ini. Suara Patriark Gu kembali terngiang di benak Luli, jangan remehkan jalan ini. Ketika formasi penghambatan diaktifkan, bahkan para prajurit super perkasa di alam dewa pun tak bisa naik. Jalan ini disebut jalan makhluk gaib. Bahkan makhluk supernatural pun tak bisa naik. Luli terkejut. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa. Benar saja, jalan itu dipenuhi formasi dan garis. Formasi penghambatan itu rumit dan muskil. Di kedua sisi jalan setapak terdapat awan tebal. Luli tidak dapat melihat dengan jelas. Ia yakin seluruh gunung dipenuhi dengan formasi penghambatan. Berputar-putar secara acak dapat mengakibatkan akhir yang tragis. Dipandu oleh para prajurit sekte pengrajin, mereka mendaki gunung dengan tenang. Luli telah mencoba merasakan formasi penghambatan. Tanpa disadari, ia telah tiba di sebuah kota. Gunung itu sudah setengah jalan, dan Luli samar-samar bisa melihat sudut kota yang lebih besar sambil menatap langit. Ketika mereka memasuki kota, mereka mendapati kota itu ramai. Orang-orang datang dan pergi. Para prajurit perkasa terlihat di mana-mana. Saudara Li, bawa mereka bersamamu. Kita akan pergi ke kota sekte pengrajin sekarang. Di dalam kota, Long Suihia melirik Nyonya dan yang lainnya. Lalu, ia berkata dengan sungguh-sungguh, dengarkan. Kekerasan dilarang keras di kota ini. Dengarkan Patriark Li, siapapun yang membuat masalah akan dihukum selama 1000 tahun. Patriark Gu melirik Qian Huanhan dan Luli, lalu berkata, jangan membuat masalah. Kalau kalian membuat masalah, kalian akan mati sia-sia. Mengerti? Setelah mengatakan itu, Patriark Gu dan yang lainnya pergi lebih dulu. Mereka pasti ada urusan penting yang harus diselesaikan. Mereka datang bukan hanya untuk menemani Nyonya dan yang lainnya. Seorang kepala suku tinggal bersama Lady Dan, Long Yunhai, Luli, dan yang lainnya. Ia bertanya, apakah kalian ingin bersenang-senang di kota atau langsung pergi ke sekte kota pengrajin? Tentu saja, ke kota sekte pengrajin. Apa yang bisa kita lakukan di kota sekecil ini? Kata Lady Dan dengan bangga, aku di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen. Buang-buang waktu saja kalau tinggal di sini. Long Yunhai dan yang lainnya serempak berkata, Luli sudah tidak sabar untuk pergi ke kota pengrajin. Tentu saja, dia tidak akan berlama-lama di sini. Melihat semua orang setuju, Patriark Li membawa mereka ke sebuah kastil tanpa keraguan apapun. Kastil ini adalah tempat untuk menguji apakah seseorang pengrajin atau bukan. Jika seseorang bukan seorang pejuang dalam daftar,
maka ia harus membuktikan bahwa ia seorang pengrajin sebelum ia dapat memasuki kota pengrajin. Sepanjang perjalanan, Luli terus melihat-lihat, berharap ia beruntung bertemu dengan Luling. Jika ia benar-benar adiknya, ia tak perlu pergi ke kota pengrajin. Sayangnya, ada banyak orang di kota itu, banyak tuan dan nona muda berpakaian mewah, tetapi ia tidak melihat orang yang ia nanti-nantikan. Di dalam istana, sang patriark berbicara dengan kepala pelayan, lalu kembali dan berkata kepada Luli dan yang lainnya, pergilah ke aula artefak penempaan. Jika kalian bisa membuat relik dalam 2 jam, kalian akan lulus ujian. Setelah itu, kalian bisa pergi ke kota pengrajin. Luli tahu akan sulit baginya untuk membuat relik. 2 jam tidaklah cukup. Luli memikirkannya dan berkata, Patriark Li, bolehkah aku menjadi pelayan saudara Qian Huanhan? Saya dapat membantu kakak senior dalam pemurnian. Pelayan? Nyonya dan mencibir, kau memang pantas menjadi pelayan. Bagaimana kalau kau bersujud padaku 3 kali dan aku akan menerimamu sebagai pelayanku? Aku akan membawamu ke pusat kota untuk berpartisipasi dalam turnamen pengrajin. Anda, Luli mengangkat alisnya, kamu tidak memenuhi syarat. Kamu tidak sebaik saudara Qian Huanhan. Nyonya dan sangat marah. Ia memelototi Luli, Patriark Li meliriknya. Ia menahan amarahnya dan berkata, oke. Kakakmu Qian Huanhan memang hebat. Ayo kita bertemu di turnamen pengrajin. Siapapun yang tidak bisa pergi ke pusat kota harus bersujud kepadaku. Bagaimana? Bab 1313. Patriark Li pergi berunding lagi. Sudah biasa bagi beberapa pengrajin untuk membawa pelayan. Tak lama kemudian, Luli dan Qian Huanhan dikirim ke aula artefak tempa. Saudara Li, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan libatkan aku dalam pertengkaranmu dengan Nona dan, kata Qian Huanhan sambil mengerutkan kening begitu mereka memasuki aula artefak tempa. Qian Huanhan tahu apa yang bisa dilakukannya. Dia hanya bisa membuat relik biasa. Dia tidak akan bisa memasuki pusat kota. Apakah dia harus bersujud kepada Nyonya dan setiap kali? Jangan khawatir, aku punya beberapa. Aku bisa membantumu memasuki pusat kota Divine Craftsman City. Luli menepuk bahu Qian Huanhan. Ia harus memasuki pusat kota dan bertemu dengan Luling itu. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri karena dia tidak tahu cara menyegel roh artefak dan menstabilkan artefak. Tentu saja, Qian Huanhan tidak akan mampu melakukannya sendirian. Namun, jika Luli dan Qian Huanhan bekerja sama, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Karena, Luli ahli dalam formasi penghambatan. Ia yakin formasi yang ia ukir dapat membuat relik Qian Huanhan menjadi luar biasa. Dengan cara ini, kemungkinan mereka memasuki pusat kota akan lebih besar. Entah bagaimana, Qian Huanhan merasa lega menatap mata Luli yang penuh percaya diri. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia menyalakan kompor dan mulai menempa artefak. Luli berpura-pura membantunya. Keterampilan Qian Huanhan telah meningkat. Ia lebih berpengalaman. Ia menggunakan beberapa bahan sederhana di aula untuk membuat pedang. Ia hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan embrio relik yang begitu sederhana. Kemudian, tibalah saatnya mengukir formasi-formasi. Luli tidak membantunya. Jika Qian Huanhan bahkan tidak bisa membuat relik sederhana, maka dia tidak akan berguna. Pengukiran formasi berhasil. Qian Huanhan mengeluarkan manik roh artefak dan melepaskan roh artefak tingkat rendah. Qian Huanhan menyegel roh artefak tersebut dengan cara khusus. Kemudian tibalah saatnya stabilisasi. Luli mengamati metode Qian Huanhan dengan saksama. Qian Huanhan pasti telah membuat banyak relik baru-baru ini. Luli merasa lega. Selesai. Sekitar 2 jam kemudian, mata Qian Huanhan bersinar. Kemudian, pola pada relik itu pun bersinar redup. Luli menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa dan mengangguk. Relik itu tampaknya berlevel rendah, tetapi tetap saja itu relik. Mereka telah lulus ujian. Ketika Luli dan Qian Huanhan pergi, Nyonya dan yang lainnya sudah menunggu di luar. Qian Huanhan menyerahkan artefak ilahi dan diterima. Dia memberi Qian Huanhan sebuah jimat giok merah dan Luli sebuah jimat giok merah muda. Ayo pergi. Tetua Li melambaikan tangannya dan semua orang berjalan keluar istana menuju portal teleportasi. Jika dia ingin pergi ke kota Divine Craftsman, dia hanya bisa menggunakan susunan transmisi. Mustahil baginya untuk terbang atau berjalan ke sana. Tiba di formasi teleportasi, Tetua Li memeriksa token giok identitas semua orang dan mengambil satu. Semua orang memasuki susunan teleportasi, dan dengan kilatan cahaya putih, semua orang tiba di sebuah plaza yang sangat besar. Patung ini. Begitu Luli keluar, dia tertarik oleh sebuah patung besar di alun-alun. Itu adalah patung seorang lelaki tua berwajah kuno. Patung itu tampak sangat hidup. Jika tidak ada tanda-tanda kehidupan, Luli pasti mengira itu raksasa. Ini adalah patung pemimpin sekte pertama dari sekte pengrajin, yang dikenal sebagai dewa leluhur pengrajin. Melihat Luli dan Qian Huanhan sedang menatap patung itu, Patriark Li menjelaskan. Kemudian, Patriark Li memperingatkan, jangan bersikap kasar kepada patung itu atau kau akan dibunuh. Luli dan Qian Huanhan membungkuk hormat pada patung itu.
Para pengrajin ahli harus dihormati. Patriark Li mengangguk dan bertanya, apakah Anda ingin berkeliaran di kota atau pergi ke pusat kota? Jangan memaksakan diri. Kamu masih muda. Kalau kamu sudah lebih jago menempa artefak, kamu bisa ikut kompetisinya. Di antara mereka, hanya Lady Dan yang pandai menempa artefak. Ia telah mencapai tingkat pengrajin ahli. Long Yunhai dan yang lainnya belum cukup mahir. Sedangkan untuk Luli dan Qian Huanhan, Patriark Li merasa puas bahwa mereka dapat membuat relik karena mereka baru saja memulai. Dalam perlombaan, para perajin dikenal istilah berkelahi. Karena tidak ada yang berbakat pada generasi ini, kamar relik tidak peduli. Dalam beberapa dekade, ketika Lady Dan tumbuh dewasa dan menjadi seorang pengrajin ulung, kamar relik akan lebih memperhatikannya. Oleh karena itu, kali ini, Patriark Li hanya membawa Lady Dan, Luli, dan yang lainnya untuk melihat dunia. Jika tidak, Patriark Darah Naga, Patriark Gu, dan yang lainnya pasti akan mengikuti mereka. Patriark Li diperintahkan untuk memimpin rombongan. Tentu saja, beliau tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Ia lebih suka Luli dan yang lainnya tetap di luar kota. Lady Dan tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengadakan kompetisi. Dia mengerutkan kening. Aku ingin pergi ke pusat kota. Kota luar itu membosankan. Pusat kota itu yang paling seru. Aku ingin ikut ujian. Long Yunhai dan yang lainnya tentu saja ingin pergi ke pusat kota. Apakah mereka bisa masuk atau tidak adalah masalah lain. Setidaknya, mereka harus mencoba. Pusat kota pasti ramai dengan orang-orang terkenal. Semua wanita muda pasti terpesona. Luli tidak ingin tinggal di luar kota. Meskipun luar kota tampak ramai dan banyak tempat menarik, Luli tidak berminat untuk pergi ke sana. Mereka semua memutuskan untuk pergi ke pusat kota. Patriark Li tak punya pilihan selain membawa mereka ke sebuah kastil besar. Apa? Setelah beberapa langkah, Long Yunhai tiba-tiba berhenti. Matanya berbinar ketika ia berkata, dia di sini. Siapa itu? Nyonya Dan melirik. Tak lama kemudian, ia menyeringai. Itu Suster Jingya dan si brengsek Luo Xier. Luli mendengar dua nama yang familiar. Ia melirik dan melihat dua wajah yang familiar. Mereka adalah Putri Suci, Luo Xier, seorang wanita muda lainnya, dan seorang tuan muda. Apa? Saudara Hai, Putri Suci datang. Long Wentian sangat gembira. Putri Suci masuk dalam daftar wanita tercantik. Berkat makna hidup mendalamnya yang unik, ia berada di peringkat ke-15 dalam daftar. Ia adalah Dewi Impian banyak pria. Terakhir kali, Long Yunhai pergi menemui Putri Suci, tetapi dia tampak acuh tak acuh. Tanpa diduga, kali ini, dia datang. Suster Jingya pasti ada di sini untukku. Lady Dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Namun, ia menoleh ke Luo Xier. Di Dewa Selatan, Luo Xier terkenal sebagai playboy. Ia pandai bergaul dengan istri orang lain dan tidak pernah menggoda wanita muda atau wanita dewasa. Dengan demikian, semakin menarik Luo Xier bagi para wanita muda, semakin besar pula minat Lady Dan padanya. Hahaha, Luo Xier tertawa dari kejauhan. Tawanya penuh dengan kebaikan. Bahkan Lady Dan pun terpesona oleh sikapnya yang tak terkendali. Putri Suci tersenyum sebelum berkata apa-apa. Ia dingin dan acuh tak acuh. Jauh di lubuk hatinya, ia selalu menjaga jarak. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Long Yunhai dan Long Wentian tidak dapat mempercayai mata mereka. Luo Xier dan Putri Suci berjalan mendekat dengan langkah lebar. Long Yunhai bergegas menyambut mereka. Nyonya Dan berjalan mendekat dengan malu-malu. Ia tersipu dan menatap Luo Xier. Putri Suci, di sini kita bertemu lagi. Long Yunhai menangkupkan tinjunya. Nyonya Dan pun tersenyum manis. Saudari Jingya, Tuan Muda Luo. Sebelum mereka dapat menyelesaikan percakapan mereka melihat Putri Suci dan Luo Xier berjalan melewati mereka menuju Qian Huanhan dan Luli. Keduanya dan Long Wentian terkejut. Mereka menoleh ke belakang dengan terkejut. Luo Xier memeluk Luli erat-erat dan menepuk punggungnya dengan penuh kasih sayang. Dasar berandalan, aku tahu kau tidak akan mati. Putri Suci membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lu, senang bertemu denganmu lagi. Long Yunhai, Lady Dan Long Wentian saling berpandangan. Mereka semua tercengang. Bab 1314. Pengikut kamar relik selalu populer, terutama karena Lady Dan adalah cucu dari kepala kamar relik. Di wilayah Dewa Selatan, sebagian besar pasukan akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Status Long Yunhai juga unik. Long Xuexia adalah prajurit terkuat di kamar relik dan seorang ahli seni. Statusnya di kamar relik hanya berada di bawah ketua kamar relik. Hari ini, Putri Suci dan Luo Xier dipermalukan di depan umum. Putri Suci dan Luo Xier mengabaikan mereka dan langsung menyapa Luli. Kebetulan saja Lady Dan berkata dengan yakin bahwa Luo Xier dan Putri Suci ada di sini untuknya. Wajah Nyonya Dan memerah karena malu dan marah. Ia tidak hanya membenci Luli sampai ke akar-akarnya, tetapi juga ragu-ragu. Apa yang telah dilakukan Luli hingga pantas mendapatkan perlakuan istimewa dari Luo Xier dan Putri Suci? Luo Xier adalah sosok yang aneh di Southern Divinity.
Kakeknya, Lou Tianxing, adalah seorang gila yang terkenal. Tidak ada yang berani mengganggu Lou Xier. Karena itu, Lou Xier selalu menjadi serigala penyendiri. Adapun Putri Suci, dialah satu-satunya Putri Suci di Istana Gunung Salju dan penguasa berikutnya di Istana Gunung Salju. Pemahamannya tentang prinsip dasar kehidupan sangatlah langka dan unik. Konon, aula kehidupan dan kematian sangat menghargainya. Bagaimana mungkin dua orang dengan identitas khusus memperlakukan Luli dengan rasa hormat khusus? Siapakah Luli? Dia adalah murid di tingkat terbawah kamar relik. Dia tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya bisa berada di level terendah dalam menempa artefak. Mengapa Lou Xier memeluknya dengan penuh kasih sayang? Mengapa dia membiarkan Putri Suci tersenyum untuknya? Nyonya dan Long Yunhai tidak mengerti. Tuan muda dan nona muda lainnya, Lou Xier dan Putri Suci, juga tidak mengerti. Putri Suci jarang tersenyum. Jika mereka bukan teman sejati, akan sulit baginya untuk berbicara dengan mereka, apalagi tersenyum. Luli merasa gelisah. Ia berusaha untuk tetap rendah hati. Tanpa diduga, ia bertemu Lou Xier dan Putri Suci. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di kamar relik setelah mereka memberinya pukulan seperti itu? Jika istana roh jahat memperhatikannya, bagaimana dia bisa membunuh Chou Qianjun? Tapi apa yang terjadi ya sudah terjadi. Luli tak punya pilihan lain. Ia memeluk Lou Xier dan berbisik, "Aku tak mau menonjol. Lindungilah aku." Setelah berpisah dengan Lou Xier, Luli menangkupkan tinjunya ke arah Putri Suci dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Putri Suci." Salut Luli dan nada suaranya yang jauh mengejutkan Putri Suci. Lou Xier mengedipkan mata padanya. Putri Suci yang cerdas itu langsung mengerti. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Lou Xier berbalik dan berkata kepada Lady dan sambil tersenyum, "Nyonya dan lama tak berjumpa. Kau semakin cantik. Saudara Yunhai, senang bertemu denganmu. Hahaha, saudara Lu pernah bertemu kita sekali dan kita ngobrol seru. Aku tidak menyangka kamu akan bergabung dengan kamar relik." Gadis Suci Sue mengangguk, "Salam, adik Ruodan." "Salam, Tuan Muda Yunhai Wentian." Peletre Alam dan Long Yunhai menatap Luli dengan curiga namun tidak berkata apa-apa. Nyonya dan mengangguk pada Lou Xier dengan dingin lalu membungkuk pada Putri Suci sebelum bertanya, "Saudari Jingya, apakah Anda kenal Luli?" "Ya." Gadis Suci Sue mengakuinya secara terbuka. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Muda Lu pernah membantu saya dan Tuan Muda Lou. Kita berutang budi padanya. Dia membantumu? Bisakah dia membantu Anda?" Long Wentian menatap Luli dengan heran. Baginya, Luli hanyalah seekor semut kecil di dasar, sementara Putri Suci dan Lou Xier adalah naga dan burung phoenix di langit. Seekor semut benar-benar dapat membantu naga sejati dan phoenix. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Ekspresi Long Wentian membuat Putri Suci dan Lou Xier kesal. Pertanyaan Long Wentian kepada Luli merupakan tamparan di wajah mereka. Lou Xier mencibir. "Saudara Lu tidak bisa membantu kita." "Long Wentian, apa kau pikir kau bisa?" "Haha gelombang." Setelah mengatakan itu, Lou Xier tidak memandang Lady Dan, Long Yunhai, dan Long Wentian. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Luli dan Patriark Li. Putri Suci pun mengangguk padanya. Mereka berbalik dan pergi. "Saudara Li, Anda sungguh mengesankan." Qian Huanhan memuji Luli atas apa yang baru saja disaksikannya. Luli mengangkat bahu, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia mengabaikan tatapan marah dan curiga dari Long Wentian, Nyonya dan Long Yunhai. "Ayo pergi gelombang." Tetua Li memandang dingin dari samping dan tidak berkata apa-apa. Semua orang terus maju dan memasuki sebuah kastil. Kastil itu besar dan ramai. Banyak prajurit berjubah pengrajin terlihat. Mereka pasti sedang mencoba memasuki pusat kota. Patriark Li pergi berunding sementara yang lain menunggu dalam diam. Sesekali, orang-orang datang menyapa mereka. Kebanyakan dari mereka berusaha mendekati Lady Dan. Sebagian kecil dari mereka mengobrol dengan Long Yunhai dan Long Wentian. Tentu saja, tidak ada yang datang menemui Qian Huanhan dan Luli. Meskipun begitu, mereka bukanlah orang penting. Mereka tidak seberwibawa Putri Suci dan Lou Xier. Setelah beberapa dupa dibakar, Patriark Li kembali. Ia melirik dupa-dupa itu dan berkata, "Sudah selesai. Nanti, kalian bisa pergi dan menempa artefak. Kalian hanya bisa menggunakan bahan-bahan di aula dan menyerahkan relik setelah kalian membuatnya. Sekte pengrajin akan memiliki pengurus untuk mengevaluasi kalian. Kalian bisa memasuki pusat kota jika lulus evaluasi." "Lulus?" Long Yunhai bingung. "Apa yang harus kulakukan agar lulus?" "Tidak ada standar." Patriark Li menggelengkan kepalanya. "Tentu saja, kalau kau bisa membuat relik tertinggi, kau akan lulus. Kalau kau bisa membuat relik berkualitas tinggi atau dengan tingkat kesulitan tinggi, kau juga akan lulus. Bagaimanapun, berusahalah sebaik mungkin untuk menyempurnakannya. Jika kamu bisa menyempurnakan artefak suci yang bagus, artefak itu pasti tidak akan terkubur. Kali ini, kamu hanya punya 4 jam. Hati-hati." Luli memasang ekspresi serius. Sepertinya ini akan menjadi tugas yang sulit. Relik berkualitas tinggi.
Qian Huanhan tidak akan mampu membuatnya dalam beberapa tahun. Nyonya dan melangkah maju dengan bangga. Long Yunhai dan Long Wentian mengikutinya sambil menggertakkan gigi. Qian Huanhan menatap Luli dengan cemas. Luli menepuk bahunya dan berjalan maju bersama yang lain. Mereka dibawa ke sebuah aula kecil. Luli memeriksa untuk memastikan tidak ada yang memata-matai mereka. Ia berkata sambil tersenyum, "Jangan merasa tertekan. Lakukan yang terbaik." Qian Huanhan mengangguk. Ia menyalakan kompor dan mulai bekerja. Kali ini, ia ingin membuat busur. Ini lebih sulit tetapi lebih spektakuler. Tidak gelombang. Luli menggelengkan kepala dan berkata, "Cuma pedang atau golok biasa. Kamu akan mudah gagal saat membuat busur. Pilih saja sesuatu yang kamu kuasai." Luli tahu apa yang dipikirkan Qian Huanhan. Ia menghentikannya tepat waktu. Qian Huanhan tidak mungkin lulus ujian mengingat kemampuannya. Jika ia gagal, ia tidak akan punya kesempatan lagi jika ia tidak punya cukup waktu. Baiklah gelombang. Qian Huanhan mempercayai Luli. Ia memilih untuk membuat pedang. Kali ini, ia sangat teliti. Butuh waktu 1 jam baginya untuk membuat prototipe yang sempurna. Ini prototipe yang bagus. Ketika prototipenya sudah siap, Luli mengambilnya dan mengangguk. Kamu sudah jauh lebih baik. Qian Huanhan tidak senang. Malah, ia mondar-mandir di ruangan itu sambil mengerutkan kening. Formasi apa yang harus kupasang? Haruskah dia mengukir arai pengumpulan roh, getaran roh, dan ledakan roh? Akan tetapi, jika ia mengukir ketiga desain roh ini, akan sangat mudah untuk gagal. Jika saya gagal, kesempurnaan prototipe akan terpengaruh. Saya harus membuat yang baru, dan saya mungkin tidak punya cukup waktu. Petik 2. Kenapa aku tidak mengukir formasi roh pengumpulan roh dan penyimpanan roh? Tapi itu tidak akan terlalu menarik perhatian. Sungguh merepotkan, formasi roh seperti apa yang harus aku ukir? Qian Huanhan mondar-mandir di dalam ruangan, berbicara sendiri. Ia telah menguasai banyak formasi. Namun, sulit untuk membentuk beberapa formasi sekaligus. Jika ia hanya membentuk beberapa formasi sederhana, ia tidak akan bisa lulus ujian dan memasuki pusat kota. Apa? Sesaat kemudian, Qian Huanhan menyadari bahwa prototipe di tangan Luli bersinar. Qian Huanhan menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa. Apa yang dilihatnya mengejutkannya, seolah-olah ia telah melihat hantu. Karena, bab 1315. Qian Huanhan merasa telah melakukan kesalahan. Ia berjalan mendekat dan mengambil prototipe dari tangan Luli. Ia memeriksanya dengan saksama. Ia bahkan lebih terkejut. "Saudara Li, apakah kau benar-benar melakukan ini?" tanyanya tak percaya. Luli tersenyum. Sebenarnya, dia tidak ingin terlalu mencolok. Kalau tidak, dia bisa saja memasang 6 atau 7 formasi penghambatan. Jika peri darah dapat melakukannya, dia dapat mengubah formasi penghambatan dan membuat relik lebih spektakuler. Luli melambaikan tangannya. "Aku sudah membuat beberapa kemajuan dalam formasi penghambatan. Aku tidak tahu cara menyegel roh artefak dan menstabilkan artefaknya. Terserah padamu apakah kita bisa pergi ke pusat kota atau tidak." "Anda telah membuat beberapa kemajuan?" Qian Huanhan cemberut. "Kau aneh. Sudah berapa lama kita berada di kamar relik? Aku rasa bahkan Lady dan tak dapat menempatkan begitu banyak formasi penghambatan. Anda telah mencapai tingkat pengrajin yang hebat." "Baiklah. Berhenti menyanjungku." Luli berkata dengan sungguh-sungguh, "Kau harus ingat bahwa kaulah yang memasang formasi penghambatan dan kaulah yang membuat relik itu. Aku hanya pelayanmu. Kalau orang lain tahu, aku akan mendapat masalah besar. Aku tidak boleh ketahuan. Kau mengerti?" Qian Huanhan mengerutkan kening. Karena Luli serius, Qian Huanhan tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengangguk penuh semangat. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mulai melangkah 2 langkah berikutnya. Terdapat manik roh artefak berisi beberapa roh artefak. Qian Huanhan pertama-tama memeriksa formasi penghambatan di dalam prototipe, lalu memilih roh artefak yang paling cocok untuk disegel. Biasanya, roh artefak adalah jiwa binatang buas. Saat binatang buas dibunuh, manik roh artefak akan digunakan untuk mengumpulkannya. Atau ada beberapa roh aneh, setan, dan tubuh jiwa lainnya di dunia. Roh artefak biasa tidak berharga, tetapi tetap bernilai tinggi bagi sumber ilahi. Oleh karena itu, menempa artefak membutuhkan biaya yang mahal. Untuk menjadi seorang ahli kerajinan, seorang pengrajin artefak harus mengonsumsi banyak material dan roh artefak. Seringkali, pengrajin artefak akan berakhir dengan produk yang tidak berguna. Bahkan jika seorang pengrajin ahli bergabung dengan pasukan kecil, pengrajin artefak tidak akan mampu untuk mempekerjakan mereka. Sempurna gelombang. Setelah menyegel roh artefak, Qian Huanhan mengamatinya lebih dekat. Ia bahkan lebih bersemangat. Ia tidak terburu-buru melanjutkan ke langkah terakhir. Ia mondar-mandir menunggu 1 batang dupa terbakar sebelum memulai. Tidak ada yang dapat dilakukan Luli untuk membantu stabilizer, jadi dia hanya bisa menonton dari samping. Dia tidak terlalu khawatir. Masih terlalu dini. Kalaupun gagal, dia masih punya kesempatan lagi.
Qian Huanhan melemparkan embrio alat ke dalam kuali dan memulai langkah terakhir memperbaiki alat tersebut. Ia mencurahkan energi ilahi dengan terampil. Luli mengangguk pada dirinya sendiri. Qian Huanhan berpengalaman dan napasnya teratur. Jika ia gagal, maka itu akan menjadi masalah nasib buruk. Setelah 2 batang dupa terbakar, kuali perlahan-lahan menjadi tenang. Qian Huanhan menepuk kuali, dan sebuah pedang suci terbang keluar. Pedang itu dipenuhi pola-pola suci dan bersinar terang. Jelas, semuanya telah selesai. Wus gelombang. Qian Huanhan mengambil relik itu dan memeriksanya dengan saksama. Ia sangat gembira. Ia menoleh ke arah Luli dan menyeringai. Saudara Li, ini sempurna. Relik ini bisa dibandingkan dengan relik kelas atas. Baiklah. Luli mengambil alih relik itu dan mengangguk puas. Mengingat kemampuan Qian Huanhan, ia telah melakukannya dengan baik kali ini. Tidak akan sulit baginya untuk memasuki pusat kota. Pengumpulan roh, getaran, semangat meledak, ketabahan, dan kecepatan. Kelima formasi ini selaras. Jika bukan karena aku tidak cukup baik, relik ini bisa menjadi relik bermutu tinggi. Qian Huanhan berseru sambil mengambil pedang itu. Lalu, ia mengacungkan jempol pada Luli. Saudara Li, kau jenius dalam menempa artefak. Kurasa kau akan menjadi ahli relik berikutnya. Haha, gelombang. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, Han, kau tidak boleh bilang akulah yang membangun formasi itu. Ingat ini atau kau akan membuatku mendapat masalah. Mengerti? Mengapa? Qian Huanhan bingung. Luli tidak menjelaskan. Ia hanya menyuruh Qian Huanhan mengingatnya. Qian Huanhan menyentuh kepalanya dan melakukan beberapa tes untuk memastikan pedangnya stabil. Kemudian, ia pergi bersama Luli. Di luar, ada seorang murid dari sekte pengrajin. Qian Huanhan menyerahkan relik itu. Murid itu menyuruh mereka menunggu sementara ia pergi ke aula dalam sendirian. Ia menyerahkan relik itu kepada 2 diakon dari sekte pengrajin untuk diperiksa. Diakon pertama mencoba merasakan relik itu. Ia merasa itu bukan relik bermutu tinggi. Dari kelihatannya, itu hanyalah relik kelas rendah. Jelas, relik kelas rendah tidak cukup untuk memasuki pusat kota. Ia mengambil alih relik itu dan menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksanya. Ekspresinya berubah. Tanpa ragu, ia menuangkan energi ilahi ke dalam pedang itu. Berdengung gelombang. Pedang itu bersinar. Formasi-formasi pada pedang itu bersinar. Roh artefak itu bergerak tak terkendali. Energi yang menyesakkan keluar dari pedang itu. Baiklah, Saudara Liu, pedang ini. Diakon yang lain melihatnya dan terkejut. Saudara Liu menyerahkan pedang itu. Saudara Yan, lihatlah formasi di dalam pedang itu. Saudara Liu mengambil pedang itu dan menuangkan energi ilahi ke dalamnya. Penatua Yan mengambil pedang panjang itu dan mengalirkan kekuatan ilahinya ke dalamnya. Setelah merasakannya sejenak, raut terkejut pun muncul di wajahnya. Ia menghela napas dan berkata, ini sebenarnya teknik formasi. Kurasa bahkan para pengrajin ilahi agung pun tidak tahu banyak tentang ini, kan? Ya, Saudara Liu mengangguk. Pencipta formasi ini adalah putra bungsu dewa leluhur pengrajin. Selama ratusan ribu tahun terakhir, semakin sedikit orang yang bisa mempelajarinya. Yang paling menonjol adalah Grandmaster Tian Lingxi dari 100.000 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka seorang murid, yang bahkan tidak bisa menempa relik tingkat tinggi, bisa mempelajari formasi ini. Sungguh jenius. Mata Saudara Yan berbinar. Ia bertanya kepada murid di depannya, siapa yang membuat relik ini? Siapa gurunya? Murid itu memeriksa informasi itu dan melaporkan, dia adalah murid dari kamar relik. Nah, dia adalah murid pribadi Gu Sanhe, Qian Huanhan. Gu Sanhe. Pak Tua Yan dan Pak Tua Liu saling berpandangan. Pak Tua Yan mengerutkan kening dan bergumam ragu, keahlian menempa Gu Sanhe lumayan, tapi dia tidak mengikuti jalur formasi. Apakah dia mendapatkan sekolah formasi dan membiarkan muridnya mempelajarinya? Oke, Saudara Liu melambaikan tangannya. Qian Huanhan bisa pergi ke pusat kota sekarang. Atur dia untuk bertarung. Juga, beritahu Patriark Elang bahwa Qian Huanhan telah mempelajari formasi tersebut dan menguasainya dengan sempurna. Beritahu Patriark Elang untuk memperhatikan pertarungan Qian Huanhan. Katakan padanya bahwa murid ini layak untuk dilatih. Patriark Elang, murid itu terkejut. Ia membungkuk dan pergi. Awalnya, dia agak arogan terhadap Qian Huanhan dan Luli. Setelah pergi, dia menenangkan diri dan memaksakan senyum, yang membuat Qian Huanhan bingung. Berdengung gelombang. Tepat pada saat itu, pintu ruangan di dekatnya terbuka. Lady dan keluar dengan tergesa-gesa sambil memegang busur panjang merah. Ia berteriak begitu keluar, aku berhasil. Aku berhasil. Busur suciku sempurna. Serahkan pada pelayanmu untuk diperiksa. Apa yang kamu teriakkan? Diam. Aku akan mendiskualifikasi kamu jika kamu terus berteriak. Murid sekte pengrajin itu menatapnya dengan dingin. Senyum Lady dan membeku. Murid itu berbalik. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Qian Huanhan dan berkata, Qian Huanhan, kau telah lulus ujian. Kau boleh pergi ke pusat kota sekarang. Ambil token ini. Akan ada murid di luar yang akan mengantarmu langsung ke pusat kota.
Hah? Nyonya dan akhirnya melihat Qian Huanhan dan Luli berdiri di belakang murid itu. Ia terkejut. Ia menatap Qian Huanhan dan Luli dan berkata, Kau. Bagaimana kau bisa lulus ujian dengan tingkat penempaan artefakmu? Qian Huanhan tersenyum dan mengabaikannya. Luli juga sedang tidak mood. Murid itu, di sisi lain, merasa terganggu oleh Nyonya dan ia mencibir dan berkata, hanya itu. Tunggu sampai Anda mencapai levelnya. Dia dipuji sebagai seorang jenius oleh Master Yan. Nyonya dan mengerjap. Ia menatap Qian Huanhan seolah tak mengenalnya. Seorang jenius penempa artefak? Jika Qian Huanhan seorang jenius, maka dia akan menjadi jenius. Kakak dan, kami akan pergi sekarang. Bab 1316. Qian Huanhan pergi bersama Luli. Mata Nyonya dan berkobar-kobar. Namun, ia tetap tidak mengerti, Qian Huanhan belum lama belajar menempa artefak. Bagaimana mungkin ia dipuji oleh seseorang dari sekte pengrajin? Iya, seorang jenius. Perlu diketahui bahwa sekte pengrajin mewakili puncak pandai besi di dunia abadi. Semua orang di sana sangat arogan dan hampir tidak pernah memuji siapapun. Qian Huanhan dan Luli berjalan keluar. Mereka menyapa Patriark Li dan menunjukkan token mereka kepada seorang murid. Murid itu buru-buru membawa mereka berdua ke aula samping. Di aula samping itu terdapat susunan teleportasi yang bisa memindahkan mereka ke pusat kota. Para murid sekte lembah gunung cukup terampil. Patriark Li menunjukkan ekspresi yang sama dengan Nyonya dan sejauh yang ia lihat, Qian Huanhan dan Luli sama sekali tidak punya peluang. Siapakah yang mengira bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang melewati dan memasuki pusat kota? Tak lama kemudian, Nona Dan keluar. Ia telah lulus ujian dan diperbolehkan memasuki pusat kota. Nona Dan adalah seorang jenius langka di kamar relik. Mudah baginya untuk memasuki pusat kota. Kalau saja dia tidak belajar ilmu pemurnian dalam waktu yang lama dan temperamennya tidak cukup stabil, dia mungkin bisa bersinar dalam pertempuran ini. Yang mengejutkan Tetua Li, baik Long Yunhai maupun Long Wentian gagal. Long Yunhai awalnya memiliki kesempatan, tetapi keberuntungannya tidak terlalu bagus. Senjata suci yang ia tempa memiliki beberapa kekurangan. Kemudian, ia ingin menempanya kembali, tetapi tidak punya cukup waktu. Qian Huanhan dan Luli telah memasuki kota. Ketika Long Yunhai dan Long Wentian mendengar berita itu, mereka merasakan pipi mereka terbakar. Mereka adalah murid inti pavilion artefak, dan mereka telah belajar menempa artefak sejak muda. Bagaimana mungkin mereka kalah dari murid yang baru bergabung dengan sekte selama setahun? Tetua Li melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua tinggallah di penginapan. Saya akan masuk ke pusat kota untuk melapor kepada Tetua Long dan Tetua Gu. Melihat punggung Tetua Li, Long Yunhai dan Long Wentian merasa sedih. Mereka telah menantikan kompetisi ini, tetapi sekarang mereka hanya ingin kompetisi ini segera berakhir. Sebab setiap kali mereka berdiri di sana, keduanya merasa seperti sedang dipermalukan dalam diam. Betapa hidup. Luli dan Qian Huanhan diteleportasi ke pusat kota yang bagaikan surga. Pemandangan di sini indah, tidak seperti kastil di luar. Sebaliknya, bunga dan pepohonan tumbuh subur di mana-mana. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana, dan bahkan ada beberapa sungai buatan yang mengalir dengan tenang. Suasana di dalam sangat ramai dengan pejalan kaki yang berlalu lalang. Semua orang berpakaian rapi, mengenakan jubah bordir dan jubah giok. Sikap mereka sungguh luar biasa. Mereka berdua dipimpin oleh muridnya. Mata Qian Huanhan terbelalak lebar. Ia telah melihat setidaknya selusin wanita cantik jelita di sepanjang jalan. Setelah melewati beberapa jalan, mereka berdua tiba di sebuah rumah besar yang indah. Sang murid dengan sopan berkata, ini adalah tempat tinggal para tetua sekte Anda. Anda bisa masuk dan beristirahat dulu. Besok, kompetisi 10.000 pengrajin akan resmi dimulai. Kami akan memberitahu Anda jika waktunya tiba. Terima kasih, senior. Luli dan Qian Huanhan mengucapkan terima kasih, lalu berjalan ke halaman. Beberapa kekuatan batin langsung keluar. Kemudian, Tetua Gu muncul di pintu. Raut terkejut terpancar di wajahnya yang kuno, tetapi segera berubah menjadi kebanggaan. Ia mengangguk dan berkata, lumayan, Qian Huanhan. Kau tidak mengecewakanku. Long Xuexia dan dua tetua lainnya berjalan keluar dan menatap Qian Huanhan dengan bingung. Long Xuexia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kedua tetua lainnya berseru kagum, lumayan. Sanhei, murid-muridmu memang hebat. Sudah berapa lama sejak Qian Huanhan bergabung dengan kamar artefak? Anda benar-benar bisa memasuki pusat kota. Selamat. Haha gelombang. Penatua Gu mengelus jenggot tipis di dagunya dan berkata dengan tidak setuju. Hanya saja anak ini sedikit pintar dan pekerja keras. Aku tidak mengajarinya terlalu banyak. Aku hanya mewariskan sebagian ilmuku. Patriark Gu mencoba pamer, tetapi dia menoleh ke Luli dengan curiga. Dia tahu kemampuan Qian Huanhan dengan sangat baik. Qian Huanhan tidak mungkin bisa masuk ke pusat kota. Lalu, masalahnya ada pada Luli. Pergilah dan istirahatlah. Jangan sombong atau tidak sabar. Patriark Gu melambaikan tangannya setelah melirik.
Kalian boleh berkeliaran di malam hari, tapi jangan membuat masalah. Kembalilah dan beritahu kami jika Anda butuh sesuatu. Apakah Anda mengerti? Qian Huanhan dan Luli menjawab serempak. Mereka pun pergi ke sebuah ruangan. Qian Huanhan sangat gembira. Ia mondar-mandir di dalam ruangan. Ia menjadi pusat perhatian hari ini, dan ia merasa senang. Saudara Li, Anda sungguh mengesankan? Qian Huanhan mengaktifkan formasi penghambatan. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika Luli melambaikan tangannya agar ia diam. Ada banyak prajurit kuat di pusat kota dan banyak ahli formasi penghambatan. Siapa yang bisa tahu kalau ada yang menguping? Kalau memang Long Shuexia, mereka berdua tidak dapat mengetahuinya. Ini aku. Luli duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Ia tak lagi peduli dengan persaingan para pengrajin. Ia tak akan mengambil tindakan apapun. Lagi pula, kamar relik memang tak punya harapan besar pada mereka. Tujuan utamanya datang ke sini untuk menemukan Luling dan melihat apakah dia saudara perempuannya. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan berpikir sejenak, merasa khawatir. Meskipun itu kota bagian dalam, kota itu besar dengan rumah-rumah besar di mana-mana. Siapa yang tahu di mana Luling menginap? Haruskah dia pergi ke sekte pengrajin dan bertanya? Kalaupun dia melakukannya, bisakah dia masuk? Baiklah, Putri Suci dan Lo Si Er. Luli memikirkan mereka berdua. Hanya merekalah yang bisa menghubungi Luling. Bahkan jika Nyonya dan ingin bertemu Luling, itu mustahil. Aku akan pergi menemui Lo Si Er malam ini. Luli mengambil keputusan. Ia mengobrol sebentar dengan Qian Huanhan, lalu duduk dan beristirahat. Ketika malam tiba dan bulan terbit, Luli dan Qian Huanhan berangkat. Hanya ada satu patriark di luar. Baik Long Shuexia maupun patriark Gu tidak ada di sana. Mereka pasti sedang mengurus bisnis atau menghadiri jamuan makan. Kepala keluarga itu mengatakan sesuatu kepada Luli dan Qian Huanhan sebelum mereka keluar. Begitu Qian Huanhan keluar, ia melihat sekeliling dan melirik gadis-gadis itu. Saudara Li, kita mau pergi kemana? Melihat Luli berjalan lurus ke depan, Qian Huanhan bertanya dengan bingung. Kemudian, Qian Huanhan melihat banyak gadis cantik duduk di sebuah kedai di kejauhan. Matanya berbinar dan ia berkata, Saudara Li, ada begitu banyak gadis cantik di sana. Bagaimana kalau kita pergi minum? Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Luli berhenti dan berkata, bagaimana kalau kamu pergi minum sendiri? Aku akan datang dan menemuimu ketika aku sudah selesai. Tidak apa-apa. Aku akan ikut denganmu, Saudara Li. Qian Huanhan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan frustrasi, kita tidak punya ketenaran, status, dan kemampuan. Bahkan jika kita pergi ke sana, gadis-gadis cantik itu tidak mau bicara dengan kita. Kamu, yang ada di pikiranmu cuma cewek cantik. Luli memutar matanya. Ia melihat seorang murid dari sekte pengrajin dan menghampirinya untuk bertanya. Setelah mengetahui di mana Lo Si Er berada, Luli dan Qian Huanhan bergegas menghampiri. Di gerbang, ada penjaga. Mereka pasti dari pavilion gerimis berkabut. Luli meminta penjaga untuk melapor. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tawa yang meriah. Lo Si Er melangkah keluar dengan langkah lebar. Ia merangkul bahu Luli dan masuk ke dalam sambil berkata, Saudara Lu, Anda datang tepat waktu. Saya sedang menjamu beberapa tuan muda dan nona muda dari keluarga ternama. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada mereka. Biarkan aku memberitahumu. Lady Luan, No. 16 dalam daftar wanita cantik, dan Lady Yu, No. 24. Keduanya ada di sini. Wah gelombang. Qian Huanhan, yang mengikuti Luli, bagaikan serigala lapar yang melihat domba. Matanya berbinar. Tadinya, ia frustrasi karena tidak bisa dekat dengan gadis-gadis cantik itu. Kini, ia bisa bertemu salah satu wanita tercantik dalam daftar wanita tercantik. Bab 1317. Qian Huanhan tergoda tetapi Luli merasa gelisah. Dia tidak datang ke sini untuk menghadiri semacam perjamuan. Dia tidak boleh terlalu menonjol, kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan jika istana roh jahat memperhatikannya. Dia telah berjanji pada Patriark Gu bahwa dia akan membalaskan dendamnya dan dia selalu menepati janjinya. Terlebih lagi, Patriark Gu telah memperlakukan Luli dengan baik dan memperlakukannya seperti putranya sendiri. Luli tersentuh dan bertekad untuk membalaskan dendam Patriark Gu. Tuan muda Istana Roh Jahat dan kakek buyut Chou Qianjun adalah seorang patriark kantor ruang dan waktu. Akan sulit bagi Luli untuk membunuh Chou Qianjun. Jika Istana Roh Jahat memperhatikannya terlebih dahulu, Luli akan kehilangan kesempatannya, sama seperti Patriark Gu. Oleh karena itu, Luli harus tetap rendah hati. Ia menolak tanpa ragu. Saudara Sier, biarkan saja Qian Huanhan masuk. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tidak akan pergi ke perjamuan. Apa kamu yakin? Lo Sier terkejut. Banyak orang akan berusaha keras mendekati tuan muda dan nona muda dari keluarga terpandang. Mengapa Luli tidak tertarik? Apakah Luli juga berasal dari keluarga terpandang? Atau dia tidak tertarik pada gadis cantik? Luli mengangguk penuh tekad.
Luo Xier melambaikan tangan kepada salah satu murid pavilion gerimis berkabut dan memintanya untuk membawa Qian Huanhan masuk, sementara Luo Xier mengantar Luli ke sebuah pavilion kecil di dekatnya. Di dalam pavilion, Luo Xier mengaktifkan formasi penghambatan. Ia menuangkan secangkir teh untuk Luli dan berkata, "Ada apa?" "Katakan saja." Luli berdiri dan menangkupkan tinjunya. "Saudara Xier, aku belum cukup berterima kasih padamu atas bantuanmu terakhir kali. Aku malu harus merepotkanmu lagi." Luo Xier memasang wajah muram. Ia memelototi Luli dan berkata, "Kalau kau terus begini, aku akan mengantarmu." "Haha, haha, haha gelombang." Luli menyeringai. Ia langsung ke intinya dan bertanya, "Saudara Xier, apakah Anda tahu bakat-bakat apa saja yang ada di daftar itu?" "Bukankah itu jelas?" Luo Xier memutar matanya. "Saya masih ada di daftar. Tapi saya malu mengatakan bahwa saya sudah berusia 80-an. Kabinet misteri merilis daftar setiap 3 tahun. Daftar keilahian, daftar kecantikan, dan daftar jenius adalah yang paling berharga." Luli bersemangat. "Apakah kamu kenal Luling, orang nomor 2 dalam daftar itu?" "Luling?" Luo Xier bingung. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak punya informasi apapun tentangnya. Saya hanya tahu bahwa dia seorang wanita. Lagi pula, dia bahkan tidak ada di daftar kecantikan. Apakah karena dia tidak cukup cantik atau karena dia tidak ingin masuk dalam daftar kecantikan? Bagaimanapun, orang ini sangat misterius. Pavilion hujan berkabut kami tidak memiliki informasi detail tentangnya. Apakah kamu yakin itu seorang wanita?" Luli sedikit bersemangat. Ia punya firasat bahwa Luling ini mungkin adiknya. Tiba-tiba ia berdiri dan berkata, "Saudara 12, Luling ini telah datang ke kota ketuhanan. Bisakah kau mengantarku menemuinya? Kamu hanya perlu melihatnya dari jauh. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Tolong, ini sangat penting bagi saya." "Ini agak sulit." Luo Xier berpikir sejenak dengan alis berkerut. Ia berdiri dan berkata, "Duduklah di sini. Aku akan pergi dan melihat apakah aku bisa bertemu dengannya. Santa Sui ada di dalam. Aku akan bertanya padanya apakah dia punya ide." "Baiklah." Luli mengangguk dan memperhatikan kepergian Luo Xier. Kemudian, ia mondar-mandir di dalam ruangan dengan gugup. Kalau saja dia bisa bertemu Luling dan memastikan bahwa dia benar-benar adiknya, maka semua akan berarti. Waktu terus berjalan. Luli semakin tidak sabar. Luo Xier sudah pergi lebih dari 2 jam. Mengapa dia belum kembali? Hati Luli berdebar-debar. Jika ada jalan keluar, Luo Xier pasti sudah kembali sekarang. Setelah 2 batang dupa habis terbakar, Luo Xier akhirnya bergegas masuk. Jantung Luli berdebar kencang saat melihat ekspresinya. Seperti dugaan Luli, Luo Xier menggelengkan kepala dan berkata, "Luling ada di sini. Tapi kekuatan di belakangnya sangat kuat. Dia tinggal di rumah bangsawan di halaman belakang. Putri Suci dan aku tidak dapat pergi ke sana kecuali kakekku atau Tuan Istana Gunung Salju datang sendiri. Sayang sekali, kakekku dan Tuan Gunung Salju tidak ada di sini." Luli berkedip dan bertanya, "Apakah tidak ada jalan lain? Apakah sesulit itu untuk bertemu dengannya?" "Ada jalan." Luo Xier berkata, "Besok adalah kompetisi pengrajin. Jika kalian berhasil mencapai semifinal, kalian akan berkesempatan pergi ke benteng keilahian. Saat itu, banyak orang penting akan ada di sana. Mungkin Luling akan datang. Kau akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya." Semifinal. Luli merasa gelisah. Baik dirinya maupun Qian Huanhan sama-sama kurang terampil. Luli bahkan belum membuat relik. Bagaimana mungkin ia bisa mencapai semifinal? Kompetisi pengrajin adalah acara terbesar bagi para pengrajin di keilahian. Pasti ada banyak prajurit yang kuat di sana. Apalagi, dia sama sekali tidak ingin ikut serta dalam kompetisi karena dia dapat dengan mudah mengekspos sesuatu, seperti koleksi buku Tian Lingxi atau Bloodfine. Bahkan kamar relik tidak dapat melindunginya jika beberapa orang penting menginginkan koleksi bukunya. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa petinggi-petinggi kamar relik tidak tertarik dengan koleksi buku Tian Lingxi? Luli memikirkannya dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bagaimana kalau aku menunggu di luar kota pengrajin? Dia harus kembali, kan? Ya, dia harus kembali. Luo Xier memaksakan senyum. Tapi kau tidak akan bisa bertemu dengannya. Karena dia berasal dari pasukan besar, kurasa dia akan berteleportasi menjauh dari pusat kota. Aduh, Luli mengusap dahinya. Mudahkah untuk mencapai semifinal? Ya. Luo Xier menepuk bahu Luli. Biasanya, setidaknya ada 1.000 peserta dalam kompetisi ini. Tapi hanya 10 yang bisa lolos ke semifinal. Meski begitu, Sekte Pengrajin akan menghadiahimu dengan berlimpah setelah kau mencapai semifinal. Kau akan dicari oleh banyak kekuatan. Kau akan terkenal di kalangan dewa. Saudara Lu, jangan memaksakan diri. Berusahalah sebaik mungkin. Kamu akan punya lebih banyak kesempatan untuk bertemu Luling di masa depan. Saya mengerti. Luli sudah bulat tekadnya. Ia akan mengikuti kompetisi besok dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semifinal.
Lagi pula, di permukaan, dia adalah pelayan Qian Huan Han dan Qian Huan Han akan bertanggung jawab atas segalanya. Sekalipun ada para patriark sekte pengrajin yang menonton babak penyisihan, pesertanya begitu banyak. Selama dia berhati-hati, dia tidak akan ketahuan. Asal dia bisa mencapai semifinal, dia tidak perlu melakukan apapun selain bertemu Luling. Baiklah. Terima kasih, Saudara Xier. Besok, saya akan pergi ke kompetisi dan berusaha sebaik mungkin. Luli menangkupkan tinjunya dan pergi bersiap-siap. Karena penasaran, Lo Xier bertanya, Saudara Lu, apakah Luling sangat penting bagimu? Luli memikirkannya dan mengangguk. Jika dialah yang kucari, maka dia pasti sangat penting, lebih penting daripada hidupku. Saya doakan semoga sukses besok dan bisa mencapai semifinal. Lo Xier menepuk bahu Luli dan berjalan keluar bersamanya. Luli tidak masuk ke aula. Ia menunggu Qian Huan Han di luar. Kembali ke alam semesta terbalik, ia membenci perjamuan seperti ini. Sekarang, ia sedang tidak ingin bertemu dengan wanita-wanita cantik yang disebut-sebut dalam daftar. Gemerisik, gemerisik, gemerisik gelombang. Sesaat kemudian, Qian Huan Han keluar. Ia ditopang oleh seseorang. Wajahnya memerah dan pandangannya kabur. Ia gemetar dan kakinya lemas. Jelas, ia mabuk. Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Sekalipun roti panggang Nona Qi beracun, aku akan tetap meminumnya, apalagi anggur. Qian Huan Han bergumam sambil ditopang. Luli menggelengkan kepalanya. Pria ini pasti terlalu banyak melihat wanita cantik dan tak bisa mengendalikan diri. Dia pasti mabuk berat. Saat Qian Huan Han berada di samping Luli, ia kehilangan tenaga. Ia pun menghambur ke arah Luli dan memeluknya. Ia menatap Luli dengan penuh kekaguman dan berkata, Nona Qi, kau sungguh cantik. Kamu seperti bulan di langit. Petik 2. Tampar gelombang. Luli meninju perutnya untuk membangunkannya. Zirah dingin Qian Huan Han tidak keluar. Ia sangat kesakitan hingga membungkuk seperti udang. Bab 1318. Kembali ke kediamannya, Luli membuatkan Qian Huan Han secangkir teh kental. Qian Huan Han merasa jauh lebih segar setelah meminumnya. Baiklah, apa itu? Melihat Luli duduk di sana tanpa ekspresi, Qian Huan Han menggaruk kepalanya karena malu. Saudara Li, apa aku terlalu banyak minum? Apakah Anda baru saja melakukan sesuatu yang memalukan? Luli memutar matanya. Aku tidak tahu bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri di pesta itu. Bagaimanapun, kamu sudah sangat malu setelah keluar. Aku hampir meninggalkanmu tadi karena berdiri bersamamu sangat memalukan bagiku. Petik 2. Baiklah gelombang. Qian Huan Han menyentuh pipinya yang memerah dan berkata dengan kesal, aku membuat nyonya dan marah. Dia memprovokasi saya di acara perjamuan dan mendorong Nona Muda Qi untuk mengadakan kontes minum dengan saya. Anggur Lo Xier sangat enak. Saya langsung mabuk setelah satu botol. Nona Muda Qi itu peminum yang baik. Dia masih tenang setelah satu toples. Idiot, kamu telah tertipu gelombang. Luli terdiam. Qian Huan Han tampaknya tidak memiliki EQ. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tipuan sederhana seperti itu? Nona Muda Qi itu pasti telah melakukan sesuatu. Qian Huan Han begitu bodoh sampai-sampai dia terjebak. Mungkin itu rencana Lady dan untuk mempermalukan Qian Huan Han. Tertipu. Qian Huan Han berjalan-jalan sebentar. Mungkin saja. Nona dan Nona Muda Qi sedang saling menggoda. Kurasa mereka berbisik-bisik sebentar. Tidak. Qian Huan Han menggebrak meja. Aku harus membalas mereka. Aku pasti merasa terhina. Sialan. Reputasiku hancur begitu saja. Kamu sama sekali tidak bijaksana. Luli menghela napas. Baiklah. Jangan dipikirkan. Aku akan membantumu kalau ada kesempatan. Sekarang, mari kita bicara tentang persaingan antar pengrajin. Kompetisi? Kompetisi macam apa? Qian Huan Han mengerjapkan matanya dengan bingung. Lalu ia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Li, lupakan saja. Aku sudah cukup mempermalukan diriku sendiri hari ini. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri besok. Meskipun pasukanmu sangat kuat, kali ini ada banyak ahli. Kekuatan kita yang sedikit masih belum cukup. Apakah kamu ingin menjadi terkenal? Luli menatap Qian Huan Han dan berkata, apakah kamu ingin menjadi terkenal? Apakah Anda ingin banyak wanita cantik memuja Anda? Apakah Anda ingin wanita-wanita cantik dalam daftar ini memandang Anda dengan cara berbeda? Apakah kau ingin kembali ke pavilion artefak dan menggertak Nona Dan? Apakah kamu ingin melampiaskan amarahmu? Kata-kata Luli membuat Qian Huan Han bersemangat. Semua rasa mabuknya hilang. Matanya berbinar saat ia berkata, ya, tentu saja. Saudara Li, aku akan mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Baiklah kalau begitu. Luli mengangguk dan berbisik kepada Qian Huan Han. Qian Huan Han mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, seolah-olah Luli adalah pemimpinnya. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Qian Huan Han dan Luli pergi. Mereka menemui Patriark Gu dan meminta izin untuk mengikuti turnamen.
Patriark Gu sangat memahami kemampuan Qian Huanhan. Melihat Luli mengedipkan mata padanya, Patriark Gu tahu itu ide Luli. Patriark Gu tidak mengerti mengapa Luli harus begitu menonjol. Karena itu permintaan Luli, Patriark Gu tidak banyak bertanya. Ia mengangguk dan meminta Patriark Li untuk mengaturnya. Tak perlu dikatakan lagi, Lady Dan telah meminta untuk pergi ke turnamen tersebut. Para patriark tidak menghentikannya. Lagi pula, Lady Dan berbakat dalam menempa artefak. Akan bermanfaat baginya untuk ikut serta dalam turnamen semacam itu. Patriark Li pergi ke sekte pengrajin untuk mengatur segalanya. 1 jam kemudian, beliau kembali untuk memberitahu semua orang bahwa mereka boleh pergi. Naga Shueisha tidak tertarik dengan turnamen itu. Namun, karena Qian Huanhan telah memasuki pusat kota dan akan pergi ke turnamen, minat Naga Shueisha pun muncul. Ia ingin pergi dan menonton. Beberapa patriark mengantar Lady Dan, Qian Huanhan, dan Luli ke sebuah alun-alun di pusat kota. Akan ada lebih dari 1000 peserta dalam turnamen ini. Biasanya, sebuah aula tidak akan mampu menampung semuanya. Sekte pengrajin akan selalu memilih untuk mengadakan turnamen di alun-alun. Qian Huanhan, kau mempermalukan kamar relik kemarin. Nyonya Dan mendekati Qian Huanhan dan berkata dengan nada mengejek. Qian Huanhan ketakutan, tetapi ia tidak kehilangan kesabaran. Lagi pula, Naga Shueisha dan para leluhur ada di depannya. Gelombang. Nyonya Dan bahkan lebih bangga dengan kebisuan Qian Huanhan. Ia melirik Luli dan mendengus, bagaimana orang sepertimu bisa ikut turnamen? Apakah menurutmu kamar relik belum cukup dipermalukan? Luli tidak berkata apa-apa. Qian Huanhan ingin membantah, tetapi Luli mengedipkan mata padanya. Qian Huanhan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Sesampainya di alun-alun, Luli memandang dari kejauhan. Ia merasa lega. Ada banyak menara hitam kecil di alun-alun. Jelas, menara-menara itu digunakan orang untuk menempa artefak. Yang paling mengkhawatirkan Luli adalah seseorang akan mengetahui bahwa ia membantu Qian Huanhan menempa artefak. Bagaimana jika ia menggunakan Wickbeat atau Bloodvine dan seseorang dengan motif tersembunyi akan mengincarnya? Konsekuensinya akan mengerikan. Patriark Gu memperhatikan ekspresi Luli dari sudut matanya. Ia berkata, Luli, lakukan apa yang kau bisa. Tak seorang pun di menara relik bisa memata-mataimu. Ini adalah aturan generasi sebelumnya. Lagi pula, setiap orang memiliki keahlian uniknya masing-masing. Menara relik dibangun untuk melindungi keahlian rahasia para peserta agar tidak diganggu. Luli bisa merasa tenang. Patriark Gu menambahkan, tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Kau hanya boleh menggunakan material yang ada di menara artefak. Jika kau menggunakan materialmu sendiri, kau akan ketahuan dan kau akan dituduh curang. Luli mengangguk. Mereka melangkah masuk ke alun-alun. Plaza itu dikelilingi kursi-kursi auditorium. Banyak yang sudah menempati tempat duduk mereka. Sejauh mata memandang, setidaknya ada puluhan ribu orang di sana. Luli berdiri di belakang Qian Huanhan, tidak mencolok. Ia mengenakan jubah biru kehijauan dan telah menahan energinya. Ia tampak gugup. Ia berpura-pura menjadi pelayan. Luo Xier dan Putri Suci ada di sini. Ia melirik sekilas dan memperhatikan Luo Xier dan Putri Suci. Mereka saling memandang dan berkomunikasi melalui mata. Keduanya tampak sedang tidak dalam suasana hati yang aneh. Banyak prajurit berdiri di alun-alun. Mereka semua lebih kuat daripada prajurit prefektur. Para dewa abadi dalam daftar ada di mana-mana. Kursi-kursi auditorium dipenuhi para pendekar perkasa. Banyak pendekar perkasa dari dewa hadir di sini. Puluhan pendekar super perkasa seperti Naga Shueisha juga hadir di sini. Qian Huanhan, kamu ada di nomor 370. Jiang Ruodan, Anda berada di No. 371. Seorang kepala pelayan datang dan memberi Qian Huanhan sebuah token. Qian Huanhan menunjukkan Luli sebuah menara relik. Luli berpura-pura tidak menonjolkan diri. Ia tampak tegang, seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Dia telah mengamati secara diam-diam, mencoba menemukan orang yang menghantui mimpinya. Sayangnya, Luli melirik puluhan ribu orang di alun-alun. Ia tidak melihat orang yang dikenalnya. Ia sedikit kecewa. Berdiri di dekat menara No. 370, Luli dan Qian Huanhan menunggu dengan tenang. Jiang Ruodan terus menatap mereka dengan tatapan mengejek. Sesekali, ia melirik Luo Xier yang ada di auditorium. Ketika Luo Xier menatapnya, ia akan memalingkan muka seolah tidak terjadi apa-apa. Nyonya Dan, Anda tidak punya kesempatan. Bab 1319. Pev gelombang. Nyonya Dan tersipu. Ia meludah dan berkata dengan marah, diam. Luli, kapan aku bilang aku suka Luo Xier? Dia cuma berandalan busuk, tukang boros yang tak berguna. Aku paling benci orang seperti dia. Begitukah? Luli tersenyum tipis. Tiba-tiba, ia menoleh ke Luo Xier dan berkata dengan heran, lalu, Tuan Muda Luo sedang melihatmu? Apakah dia berubah pikiran? Oh. Nyonya Dan menoleh ke arah Luo Xier seperti seekor kelinci yang ketakutan, hanya untuk melihat bahwa dia sedang berbicara kepada seorang wanita di sebelahnya dengan suara rendah. Tak lama kemudian, ia tersadar kembali.
Ia berjalan menghampiri Luli dan hampir kehilangan kesabarannya. Tenang. Luli berkata sambil tersenyum, jangan memprovokasiku. Kalau tidak, kalau aku mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu kepada Lousier, kau akan kehilangan harapan. Anda. Lady dan tertipu oleh Luli. Matanya terbelalak lebar. Cincin interspasialnya bersinar. Ia siap mengeluarkan senjatanya dan melawan Luli. Merasa ada yang tidak beres, Qian Huanhan melihat ke kejauhan dan berkata, hentikan. Sekte pengrajin ada di sini. Qian Huanhan berkata jujur. Dari utara alun-alun, datanglah sekelompok orang berjubah hitam dari sekte pengrajin. Beberapa dari mereka sudah lanjut usia, dan beberapa lagi paruh baya. Semuanya memiliki sikap yang luar biasa. Jelas, mereka telah lama menduduki jabatan tinggi. Patriark Singa, Patriark Elang, dan Patriark Ular ada di sini. Mereka semua ahli dalam hal kerajinan. Saya tidak tahu mereka begitu memperhatikan pesaing kita. Baiklah, jika kita dapat berprestasi dan diterima sebagai murid oleh ketiga leluhur, maka kita akan mengalami kemajuan pesat. Berhentilah melamun. Ahli kerajinan tidak akan menerima murid sesuka hati. Mengapa mereka memanggil Patriark Singa, Patriark Elang, dan Patriark Ular? Itu nama sandi mereka. Mereka semua adalah murid dari guru sekte pengrajin. Sekte pengrajin memberi mereka nama sandi ini saat mereka masih muda. Plaza itu penuh dengan kebisingan. Luli memandang ketiga orang itu. Salah satunya adalah seorang pria tua berambut putih dengan tongkat, yang lainnya adalah seorang pria paruh baya berambut hitam dengan mata setajam elang, dan yang terakhir mengenakan jubah hitam, tampak muram dan dingin. Kesunyian. Tetua Si membanting tongkat kerajaan di tangannya ke tanah. Semua orang merasakan jantung mereka sedikit berdebar, dan seluruh alun-alun langsung hening. Tetua Si mengangguk pelan ke arah Long Suecia dan para ahli super lainnya. Baru kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, pertempuran pengrajin segudang yang diadakan setiap 10 tahun sekali telah diadakan kembali. Sejak sekte pengrajin didirikan, acara ini diadakan setiap 10 tahun sekali. Banyak jenius pandai besi muda telah muncul dalam pertempuran tak terhitung 10.000 pengrajin. Mereka semua telah menjadi pengrajin ilahi agung, dan pengrajin ilahi agung. Mereka telah menempa senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak senjata ilahi yang terkenal dalam daftar senjata ilahi telah mereka tempa. Akankah ada seorang pemurni senjata jenius yang muncul kali ini? Mari kita tunggu dan lihat. Dengan ini saya umumkan. Dimulainya pertempuran 10.000 pengrajin. Setelah Penatua Si selesai berbicara, penatua lain mulai mengumumkan berbagai aturan. Sebenarnya, tidak terlalu banyak batasan. Yang berlaku hanya penyempurnaan alat suci atau embrio alat dalam waktu 6 jam, atau bahkan pembentukan formasi khusus. Akhirnya, mereka harus menyerahkannya kepada para tetua untuk dinilai. Dalam pertarungan puluhan ribu perajin, hasil akhir tetaplah hasil akhir. Tak ada gunanya berbicara fasih. Semuanya masih bergantung pada hasil akhirnya. Selama seseorang dapat membuktikan bahwa dirinya luar biasa dalam aspek tertentu dalam penempaan artefak, maka orang tersebut dapat menonjol. Satu persatu, para pengrajin memasuki menara senjata. Banyak dari mereka, seperti Qian Huanhan, memiliki pelayan. Karena banyak perajin menganggap diri mereka berstatus tinggi, mereka enggan melakukan pekerjaan yang kotor dan melelahkan. Mereka akan membiarkan pembantu mereka mengerjakannya. Terkadang, mereka bahkan membutuhkan pembantu untuk membantu mereka mengendalikan tungku. Pertarungan puluhan ribu pengrajin tidak mempedulikan kemampuan seseorang. Selama seseorang bisa menghasilkan produk yang bagus, 100 orang pun akan baik-baik saja. Misalnya, jika seseorang bisa membuat relik agung, jumlah orang tidak menjadi masalah. Yang penting adalah seseorang bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Ketika Luli dan Qian Huanhan memasuki menara senjata, mereka menemukan ruang yang luas di dalamnya. Itu adalah aula. Ada lebih dari selusin tungku dengan berbagai ukuran di aula. Bahan-bahan ditumpuk di lantai. Sekte pengrajin telah dipersiapkan dengan baik. Luli segera pergi memeriksa bahan-bahan itu, memenuhi tugasnya sebagai pelayan. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia mengaktifkan formasi penghambatan di aula. Ia tidak langsung membiarkan Qian Huanhan menempa artefak. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan beberapa batu formasi dan mulai menyusunnya di aula. Tak lama kemudian, sebuah formasi sederhana pun terbentuk. Sebuah perisai semi-transparan keluar dan menempel pada dinding aula. Saudara Li, apa ini? Qian Huanhan bertanya dengan bingung. Ini formasi sederhana, Luli menjelaskan. Aku seharusnya bisa merasakan jika seseorang mencoba menyelidiki kita dengan paksa. Oke, silakan. Qian Huanhan pergi mengambil beberapa bahan. Menatap Luli dengan ragu, ia bertanya, Saudara Li, apakah kita benar-benar akan membuat benda yang kau sebutkan itu? Ya. Luli mengangguk penuh tekad. Banyak pengrajin berpartisipasi dalam kompetisi yang diikuti puluhan ribu pengrajin. Hanya 10 yang berhasil mencapai semifinal. Untuk menonjol, kita harus mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Tidak masalah jika kita gagal. Kamu tidak akan kehilangan apapun, kan? Oke.
Qian Huanhan mengambil keputusan. Ia mulai mengerjakan prototipe sementara Luli duduk di samping, merenung dalam diam. Formasi yang ia bangun berasal dari koleksi buku Tian Lingxi. Jika seseorang mencoba menerobos formasi tersebut dan menggunakan kekuatan psikis untuk menghentikannya, Luli pasti bisa merasakannya. Mengerjakan prototipe itu tidak sulit. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Qian Huanhan kembali dengan sebuah bola putih di tangannya. Bola itu setebal kepala manusia dan berlubang di dalamnya. Tidak ada yang istimewa darinya. Baiklah, istirahatlah. Aku akan mengurus langkah kedua. Luli mengambil bola itu dan melingkarkannya di tangannya. Ia memejamkan mata dan mengalirkan energi ilahi di tangannya. Ia memulai langkah kedua, mengukir formasi. Saya harus berhasil. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia sudah menghabiskan sepanjang malam tadi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Meski begitu, ini pertama kalinya ia harus mengukir formasi serumit itu. Kalau gagal, pasti akan merepotkan. Terakhir kali, dia mengukir 5 formasi pada pedang. Kali ini, dia akan mengukir 10 formasi. Ke-10 formasi itu saling terhubung. Formasi besar terhubung dengan formasi kecil, dan formasi kecil saling terhubung. Sungguh rumit. Satu kesalahan, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Qian Huanhan memperhatikan dengan gugup. Ia tidak berani bernapas. Ia tidak berani menggunakan kekuatan psikis karena takut membuat Luli khawatir. Ia harus menunggu hasil akhirnya. Kali ini, pengukiran formasinya akan memakan waktu lama. Setidaknya 10 kali lebih sulit daripada sebelumnya. Prosesnya pun akan memakan waktu lama. Menurut perkiraan Luli, ia membutuhkan setidaknya 2 jam. Jika gagal, ia mungkin tidak punya kesempatan kedua. Kali ini, ia hanya punya 6 jam. Perhitungan Luli salah. Kali ini, ia tidak hanya menghabiskan 2 jam, tetapi 3,5 jam. Ketika ia membuka matanya, ia merasa frustrasi. Gagal. Qian Huanhan terkejut dengan reaksi Luli. Luli menggelengkan kepalanya lelah dan mendesah. Aku berhasil. Tapi, ada kekurangannya. Ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Bab 1320. Menempa artefak adalah pekerjaan yang sangat teliti. Cacat sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan relik, atau setidaknya, kualitasnya akan menurun. Dalam keadaan normal, tidak masalah karena relik itu bisa dibuat lagi. Namun, ini adalah kompetisi. Luli dan Qian Huanhan tidak punya banyak waktu. Hampir mustahil bagi sebuah karya yang cacat untuk menonjol. Kalau begitu, Luli tidak akan punya kesempatan untuk lolos ke semifinal dan bertemu Luling. Perjalanannya ke kota pengrajin akan sia-sia. Luling adalah orang nomor 2 dalam daftar. Bahkan Luo Xier dan Putri Suci tidak bisa memasuki kediamannya. Ia pasti memiliki latar belakang yang kuat, yang di luar imajinasi Luli. Informasi dan datanya bersifat rahasia. Jika Luli tidak bisa bertemu dengannya kali ini, kemungkinannya untuk bertemu dengannya di masa depan akan semakin kecil. Mungkin perlu waktu berpuluh-puluh atau bahkan berabad-abad lagi. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Luli memutuskan untuk mengambil risiko. Ia berkata kepada Qian Huanhan, awasi aku. Aku akan masuk ke artefak interspasial dan mencoba memperbaiki formasinya. Berdengung gelombang. Luli mengeluarkan Wigbeat dan menerjang masuk. Kemungkinan besar dia akan terbongkar. Jika seorang prajurit kuat kebetulan memata-matainya, Wigbeat akan langsung terbongkar. Memperbaiki. Qian Huanhan bingung. Bagaimana mungkin formasi itu diperbaiki jika ada masalah? Meski begitu, Qian Huanhan selalu percaya pada Luli jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Sedangkan untuk manik jahat, Qian Huanhan tidak terlalu memperhatikannya. Ia mengira itu hanyalah artefak interspasial biasa. Manik-manik ini. Yang tidak diketahui Qian Huanhan dan Luli adalah seseorang diam-diam sedang memeriksa bagian dalam menara senjata. Luli telah membentuk formasi, tetapi itu tidak berpengaruh apapun bagi prajurit kuat itu. Dia adalah seorang patriark dari sekte pengrajin, seorang pengrajin ulung, Patriark Ying. Liu dan Yan mengirim pesan kepada Patriark Ying, memberitahu bahwa Qian Huanhan dan Luli telah menempa sebuah relik. Patriark Ying adalah perwakilan dari generasi para ahli formasi ini. Patriark Ying seharusnya tidak datang ke kompetisi pengrajin. Yang menarik perhatian Patriark Ying adalah seorang ahli formasi. Oleh karena itu, begitu Qian Huanhan dan Luli memasuki menara senjata, Patriark Ying mulai memperhatikan. Seorang ahli ingin memeriksa Luli. Bisakah formasi Luli menghentikannya? Manik jahat. Patriark Hawk langsung mengenali manik jahat itu. Lagi pula, manik jahat itulah yang membuat Tian Lingxi terkenal. Belakangan, Tian Lingxi telah menggunakan manik jahat itu. Konon, manik jahat itu berisi harta karun yang dikumpulkan Tian Lingxi sepanjang hidupnya. Jadi, kamu telah mempelajari teknik penempaan Tian Lingxi, tidak heran kamu tahu cara memadatkan formasi. Mata Penatua Ying berkedip sedikit seperti elang yang menemukan kelinci. Tetua Si merasakan sesuatu dan menoleh dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya dengan lembut, ada apa, Elang Tua? Bukan apa-apa, Penatua Ying tersenyum tipis dan berkata, aku menemukan sesuatu yang menarik.
Kau akan tahu nanti. Karena Penatua Elang tidak ingin mengatakan apa-apa, Penatua Si tidak ingin bertanya lebih lanjut. Penatua Ular, yang berada di sampingnya, juga tidak bertanya lebih lanjut. Ketika Luli memasuki manik jahat, tubuh abadi itu muncul. Luli berkata kepada peri darah, ada yang salah dengan formasi yang kupahat. Bisakah kau lihat cara memperbaikinya? Mengingat kemampuan Luli, hampir mustahil untuk memperbaiki formasi atau menghapusnya dan memulai kembali. Waktu hampir habis. Luli terpaksa menggantungkan harapannya pada Bloodvine. Bloodvine berbakat dalam formasi penghambatan. Hanya Bloodvine yang bisa membantu Luli. Tubuh abadi itu meraih bola besi yang diserahkan Luli. Bloodvine menjulurkan tentakelnya ke dalam bola besi itu. Sesaat kemudian, suara peri darah muncul di benak Luli. Tuan, Anda telah menyelesaikan 10 formasi penghambatan. Akan sulit untuk memperbaikinya. Anda mungkin akan mengacaukan semua formasi penghambatan. Tidak adakah jalan lain? Luli khawatir. Jika peri darah pun tidak bisa menemukan jalan keluar, maka pertarungan ini akan gagal total. Peri darah berkata setelah hening sejenak, aku punya cara. Aku bisa mencoba mengubah pola formasi. Tapi begitu aku melakukannya, formasi itu akan berubah menjadi formasi yang berbeda. Aku tidak tahu efek spesifiknya. Mengubah. Mata Luli berbinar. Formasi adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengubah satu pola secara acak dapat mengakibatkan seluruh formasi berubah drastis atau bahkan tidak efektif. Jika peri darah mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan ikan atau unggas, maka itu akan menjadi lebih merepotkan. Tetapi apakah Luli punya pilihan lain? Mengubah. Tak lama kemudian, Luli mengambil keputusan. Ia teringat ujian yang ia jalani di kamar relik. Saat itu, peri darah mengubah beberapa formasi pengumpulan roh. Ketika formasi-formasi itu diintegrasikan, formasi tersebut menjadi lebih kuat. Itulah alasan mengapa Luli memasuki kamar relik. Mungkin modifikasi ini dapat membuat susunannya lebih kuat. Tentakel Bloodvine bersinar merah. Ia mulai mengubah formasi. Klan Bloodvine memiliki kekuatan ilahi aneh yang memungkinkan mereka bergabung menjadi formasi sihir dan mengubahnya dengan mudah tanpa merusaknya. Waktu terus berjalan. Jantung Luli berdebar kencang. Setelah 3 batang dupa terbakar, peri darah akhirnya berkata, Tuan, sudah selesai. Tapi saya tidak tahu efek spesifiknya. Formasinya sekarang sempurna. Sempurna. Luli segera memeriksa. Formasi itu telah berubah begitu banyak sehingga dia bahkan tidak tahu apa itu. Namun, ia memeriksa pola-polanya. Semuanya teratur, terhubung, dan saling terkait. Semuanya tampak sempurna, tanpa cacat atau masalah. Tidak apa-apa. Ayo kita berusaha semaksimal mungkin. Luli melesat keluar dan muncul kembali di menara relik. Waktu sangatlah penting. Ia melemparkan bola besi itu ke Qian Huanhan dan berkata, lakukan 2 langkah berikutnya. Berusahalah. Apakah sudah selesai? Qian Huanhan bertanya dengan gembira. Luli menggelengkan kepalanya. Entahlah. Jangan khawatir. Fokuslah menyegel roh artefak dan menstabilkan formasi. Jangan gagal. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Oke. Qian Huanhan menarik napas dalam-dalam. Ia tampak serius. Ia memeriksa formasi, lalu mengambil manik roh artefak untuk memeriksanya. Ada banyak roh artefak yang tersegel di dalam manik roh artefak. Untuk sesaat, Qian Huanhan bingung harus memilih yang mana. Lagi pula, ia tidak tahu formasi seperti apa yang telah dibangun Luli. Luli tahu Qian Huanhan sedang berjuang. Sejujurnya, Qian Huanhan tidak tahu harus menyegel yang mana. Luli memutuskan dan berkata, pilih yang terbaik. Jangan khawatirkan atributnya. Baiklah. Qian Huanhan mengabaikan kehati-hatiannya. Ia mulai menyegel roh artefak. Ia menuangkan energi Suan ke dalam manik tersebut. Dari manik roh artefak, muncul bayangan singa berwarna merah. Sebuah sarung tangan gelap muncul di tangan Qian Huanhan. Ia meraih roh artefak dan memasukkannya ke dalam manik-manik. Kemudian, energi ilahi mulai menyegel roh artefak tersebut. Cocok sekali. Saudara Li, kita beruntung. Qian Huanhan menyeringai sejenak. Kemudian, ia berhenti untuk menenangkan diri dan memulai langkah terakhir. Setelah 3 batang dupa terbakar, Qian Huanhan menepuk-nepuk tungku. Tutup tungku terbuka dan sebuah bola besi putih melayang. Bola besi putih itu bersinar dan cukup menakutkan. Bola yang bagus gelombang. Qian Huanhan mengambil bola besi itu dan melihatnya. Ia sangat gembira. Ia tidak tahu bola itu bisa digunakan untuk apa, tapi yang jelas. Bola yang bagus. Bersambung.